Pernahkah terpikir kalau dunia One Piece ternyata menyimpan 5 energi kuno yang jauh lebih tua daripada buah iblis? Selama ini kita hanya mengenal kekuatan Nika dan energi misterius milik Imu. Tetapi bagaimana jika masih ada 3 energi lain yang belum pernah diperlihatkan? Yang lebih mengejutkan lagi, ada petunjuk bahwa salah satunya mungkin berkaitan dengan Zoro atau bahkan Kurohige. Jika teori ini benar, maka keseimbangan kekuatan di dunia One Piece bisa berubah sepenuhnya. Bukan cuma itu, pertarungan legendaris akhirnya benar-benar pecah ketika Fujitora berhadapan langsung dengan Shiki di Pulau Hachinosu. Di saat yang sama, Gorosei mulai dibuat cemas oleh pergerakan Dragon yang semakin sulit dihentikan. Sementara Luffy terus mengungkap misteri kekuatan Imu sedikit demi sedikit. Jadi, seberapa besar rahasia yang sebenarnya sedang disembunyikan Oda? Mari kita bahas seluruh perkembangan terbarunya satu persatu. Yos, ini menarik. Selamat datang teman-teman. Kita bahas lebih dalam. Oh iya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe di channel ini dan bantu ramein video ini pula ya sob. Oke, yuk kita bikin One Piece makin rame lagi. Sekarang kita lanjut ke pembahasan yang jauh lebih seru. Setelah sebelumnya membahas situasi di beberapa titik pertempuran, kali ini fokus cerita berpindah ke berbagai lokasi yang kondisinya semakin memanas. Setiap medan perang menghadirkan perkembangan baru yang membuat konflik semakin menarik untuk diikuti. Di salah satu desa yang berada di dunia Matahari Elbaf, pertarungan sengit antara Zoro dan Somers masih belum menemukan pemenangnya. Keduanya terus saling menekan tanpa memberi kesempatan sedikitpun kepada lawannya untuk mengambil alih keadaan. Sebenarnya, apabila Somers hanya mengandalkan kekuatan aslinya, pertarungan ini kemungkinan sudah selesai sejak lama. Zoro memiliki kemampuan yang cukup untuk menjatuhkannya dalam waktu singkat. Namun situasinya berubah total setelah Somers memperoleh peningkatan kekuatan dari Imu. Tambahan kekuatan itu membuat daya tahan dan kemampuan bertarungnya meningkat drastis, sehingga ia mampu terus mengimbangi serangan Zoro. Merasa tekanan dari Zoro semakin besar, Somers akhirnya memilih menggunakan teknik yang belum pernah diperlihatkan sebelumnya. Tubuhnya mulai berubah, lalu dipenuhi tanaman berduri raksasa, hingga wujudnya menyerupai monster hidup yang dipenuhi duri tajam dari segala arah. Transformasi itu bukan dilakukan tanpa alasan. Somers mulai merasakan tekanan luar biasa dari aura yang dipancarkan Zoro. Aura tersebut terasa sangat aneh, karena memadukan dua sifat yang saling bertolak belakang. Di satu sisi memancarkan cahaya yang menyerupai energi para dewa, tetapi di sisi lain membawa hawa gelap yang mengingatkan pada kekuatan iblis. Kombinasi itulah yang membuat Somers merasa terancam. Sementara itu, di lokasi berbeda, pertarungan Sanji melawan Killingham juga berjalan tidak kalah sengit. Sanji masih berusaha menembus batas dirinya demi membangkitkan Hoshoku Haki yang selama ini diakini tersembunyi di dalam dirinya. Walaupun kekuatan itu belum benar-benar muncul, Sanji mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Seolah-olah ada energi besar yang perlahan bangkit dari dalam dirinya dan hanya tinggal menunggu waktu untuk benar-benar muncul ke permukaan. Killingham juga menyadari perubahan kecil tersebut. Nalurinya mengatakan bahwa jika Sanji berhasil membangkitkan Hoshoku Haki, pertarungan akan berubah menjadi jauh lebih berbahaya. Karena itulah ia memutuskan untuk mengakhiri duel secepat mungkin sebelum potensi itu benar-benar terwujud. Di sisi lain, pertarungan terbesar antara Luffy dan Imu juga terus berlangsung. Luffy mulai mampu menghadapi kombinasi 3 kekuatan berbeda yang digunakan Imu secara bersamaan. Walaupun prosesnya tidak mudah dan memaksanya bekerja sangat keras, setidaknya setiap serangan gabungan itu kini sudah tidak lagi membuatnya benar-benar terdesak. Cerita kemudian berpindah keluar Pulau Elbaf, tepatnya di Pulau Hachinosu. Situasi di sana juga semakin kacau setelah Shiki akhirnya turun langsung ke medan perang. Target pertama Shiki adalah Fujitora. Begitu menemukan keberadaan sang admiral, Shiki langsung melancarkan serangan tanpa memberi kesempatan lawannya untuk bersiap. Fujitora tentu tidak tinggal diam. Dengan tenang, ia memanfaatkan kemampuan gravitasi miliknya untuk memanggil sebuah meteor raksasa yang langsung dijatuhkan ke lokasi tempat Shiki berdiri. Untungnya daerah tersebut sudah tidak dipenuhi pasukan angkatan laut, sehingga Fujitora dapat menggunakan teknik penghancur itu tanpa perlu mengkhawatirkan keselamatan anak buahnya sendiri. Pemandangan luar biasa pun terjadi ketika meteor raksasa itu meluncur dari langit. Shiki justru menyambutnya menggunakan kekuatan levitasi miliknya.
Kedua kemampuan dahsyat itu akhirnya saling berbenturan dan menciptakan benturan yang sangat spektakuler. Kini pembahasan kembali berfokus pada duel Zoro melawan Somers yang memasuki fase baru. Di atas kapal raksasa yang menjadi arena pertarungan mereka, Somers mulai memperlihatkan kemampuan unik dari buah iblisnya. Tanaman berduri berukuran besar tumbuh dan menyatu dengan seluruh tubuhnya, hingga membentuk sosok manusia tanaman yang dipenuhi duri tajam. Walaupun dasar kekuatannya berasal dari buah iblis Paramechia, penampilan Somers saat menggunakan teknik ini justru lebih menyerupai pengguna Zoan karena perubahan fisiknya sangat drastis. Transformasi tersebut menjadi jauh lebih berbahaya karena efek peningkatan kekuatan yang sebelumnya diberikan oleh Imu. Baik Somers maupun Killingham kini berada di level yang benar-benar berbeda dibandingkan sebelumnya. Seandainya Somers tidak menerima tambahan kekuatan itu, Zoro kemungkinan sudah mengakhiri pertarungan sejak tadi. Namun kenyataannya, peningkatan dari Imu membuat pertahanan Somers jauh lebih kokoh sehingga ia masih mampu bertahan menghadapi tekanan luar biasa dari pendekar pedang topi jerami tersebut. Kini, setelah berubah menjadi monster tanaman berduri, Somers menjadi semakin sulit disentuh. Duri-duri tajam terus bermunculan dari seluruh tubuhnya, sehingga siapapun yang mencoba mendekat akan langsung disambut rentetan serangan mematikan. Alasan Somers menggunakan teknik ini ternyata sederhana. Ia tidak ingin memberi kesempatan kepada Zoro untuk membangkitkan kekuatan misterius yang mulai terasa dari aura pedang miliknya. Menurut Somers, sebelum aura itu berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar, satu-satunya pilihan adalah menghabisi Zoro secepat mungkin. Meski lawannya berubah menjadi jauh lebih mengerikan, Zoro sama sekali tidak menunjukkan kepanikan. Wajahnya tetap tenang seolah perubahan itu tidak berarti apapun baginya. Zoro segera melompat ke udara, lalu mengayunkan Enma dan Sandai Kitetsu secara bersamaan. Beberapa tebasan terbang melesat lurus menuju tubuh Somers. Somers berhasil menghentikan setiap tebasan tersebut, kemudian langsung melakukan serangan balasan. Dari punggungnya muncul tanaman berduri berbentuk cambuk yang bergerak sangat cepat memburu Zoro. Zoro memanfaatkan aura liar Enma dan energi kutukan dari Sandai Kitetsu untuk menghancurkan satu demi satu cambuk berduri yang menyerangnya. Namun muncul masalah baru. Setiap cambuk yang berhasil dipotong langsung digantikan oleh cambuk baru yang kembali tumbuh dari tubuh Somers. Melihat kemampuan regenerasi itu, Zoro langsung memahami bahwa menghancurkan duri-durinya tidak akan menyelesaikan masalah. Target sesungguhnya adalah tubuh utama Somers. Dengan cepat Zoro menerobos ke depan untuk melancarkan tebasan jarak dekat. Sayangnya, sebelum pedangnya mengenai sasaran, dada dan perut Somers tiba-tiba dipenuhi tanaman berduri baru yang langsung menyerang secara bersamaan. Serangan mendadak itu memaksa Zoro membatalkan rencananya dan kembali menjaga jarak agar tidak terkena tusukan dari segala arah. Dalam wujud barunya, pertahanan Somers memang menjadi jauh lebih rumit untuk ditembus. Melihat Zoro gagal mendekat, Somers tertawa puas. Dengan nada penuh percaya diri, ia bertanya bagaimana pendapat Zoro mengenai kekuatan barunya sekarang. Jawaban Zoro justru sangat singkat. Menurutnya, perubahan itu sama sekali tidak layak dibanggakan dan tidak ada sesuatu yang benar-benar istimewa. Ucapan dingin tersebut langsung membuat Somers naik pitam. Tanpa berpikir panjang, ia memperbanyak jumlah tanaman berduri yang menyerbu ke segala arah sehingga area pertarungan berubah menjadi lautan duri yang sangat berbahaya. Zoro kembali melompat sambil terus menghindari setiap serangan yang datang, mencari celah terbaik untuk melakukan serangan penentu. Sementara itu, pertarungan Sanji melawan Killingham juga mengalami perkembangan penting. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, tujuan utama Sanji dalam duel kali ini bukan sekadar mengalahkan lawan, tetapi juga memaksa dirinya membangkitkan Hoshoku Haki. Hal itu bukan tanpa alasan. Gap sebelumnya pernah mengatakan bahwa Sanji memiliki potensi besar untuk menjadi pengguna Hoshoku Haki di masa depan. Masalahnya, kekuatan tersebut tidak bisa dipanggil sesuka hati. Dalam banyak kasus, Hoshoku Haki justru muncul secara alami ketika seseorang menghadapi momen tertentu yang benar-benar ekstrim. Karena itulah Sanji kesulitan membangkitkannya secara sengaja meskipun sudah terus mencoba. Walaupun begitu, Sanji tidak kehilangan semangat. Ia tetap bertarung sambil terus menggali batas kemampuan dirinya. Di sisi lain, Killingham mulai meningkatkan intensitas serangannya. Api hitam pemberian Imu dipadukan dengan trisula miliknya sehingga setiap tebasan menghasilkan ledakan energi yang jauh lebih besar dibanding sebelumnya. Karena perhatian Sanji sempat terpecah akibat terus memikirkan Hoshoku Haki, salah satu serangan Killingham akhirnya berhasil mengenainya secara telak. Benturan keras itu membuat Sanji terpental cukup jauh dari pusat pertarungan.
Melihat kesempatan emas tersebut, Killingham langsung mengejar untuk memberikan serangan lanjutan sebelum Sanji sempat bangkit. Namun begitu serangan berikutnya datang, Sanji langsung menyambutnya menggunakan tendangan kuat yang berhasil menghentikan laju Trisula Killingham. Pada saat benturan itulah sesuatu yang menarik mulai terjadi. Walaupun Hoshoku Haki miliknya belum benar-benar bangkit, tubuh Sanji mulai memancarkan tekanan yang sangat mirip dengan aura para pengguna Hoshoku Haki. Energi tersebut memang belum mencapai tahap kebangkitan sempurna. Namun sensasi yang muncul sudah cukup membuat siapapun yang berada di sekitarnya menyadari bahwa potensi besar itu perlahan mulai terbuka. Tidak semua orang mampu membangkitkan Hoshoku Haki. Mereka yang memiliki bakat tersebut biasanya memancarkan aura yang berbeda dibandingkan orang biasa, meskipun kekuatan itu belum benar-benar aktif. Keberadaan mereka seolah memiliki tekanan alami yang dapat dirasakan oleh orang-orang dengan kemampuan tinggi. Kemungkinan besar, inilah alasan mengapa Gaban sebelumnya langsung menyadari potensi besar yang dimiliki Sanji. Saat mereka berada di dunia bawah beberapa waktu lalu, Gaban sempat merasakan aura unik dari Sanji yang sangat menyerupai karakteristik seorang calon pengguna Hoshoku Haki. Kini, sensasi yang sama juga mulai dirasakan oleh Killingham. Ekspresinya langsung berubah begitu merasakan tekanan aneh yang perlahan muncul dari tubuh Sanji. Tanpa membuang waktu, ia segera melompat menjauh sambil menjaga jarak aman. Di dalam hatinya, Killingham mulai bertanya-tanya, apakah Sanji benar-benar memiliki bakat Hoshoku Haki? Ataukah semua itu hanya perasaannya saja? Ia sendiri belum dapat memastikan jawabannya. Meskipun masih ragu, Killingham memahami satu hal. Jika dugaan itu benar, maka situasinya bisa berubah menjadi sangat berbahaya. Terlebih lagi, sebelumnya ia sudah beberapa kali memancing emosi Sanji selama pertarungan berlangsung. Walaupun begitu, Killingham tetap berusaha mempertahankan ketenangannya. Ia tidak ingin rasa khawatir justru membuat konsentrasinya terganggu. Sebenarnya, tekanan yang baru saja muncul dari Sanji belum bisa disebut sebagai Hoshoku Haki yang telah bangkit. Yang terlihat hanyalah pertanda bahwa di dalam dirinya memang tersimpan potensi besar yang belum sepenuhnya terbuka. Artinya, sekalipun Sanji memang ditakdirkan menjadi pengguna Hoshoku Haki, kekuatan itu masih berada pada tahap awal dan belum dapat digunakan secara sadar. Logikanya cukup sederhana. Jika Hoshoku Haki milik Sanji sudah benar-benar aktif, tentu sejak awal pertarungan ia sudah memanfaatkannya untuk menghadapi Killingham. Karena itulah Killingham memutuskan untuk tidak memberi Sanji kesempatan sedikit pun. Sebelum potensi tersebut berkembang menjadi kekuatan yang sesungguhnya, ia harus segera mengakhiri pertarungan. Sementara itu, di kawasan hutan dunia Matahari Elbaf, duel antara Luffy dan Imu masih berlangsung tanpa tanda-tanda akan mereda. Luffy mulai memanfaatkan kemampuan awakeni miliknya dengan skala yang jauh lebih besar dibanding sebelumnya. Kekuatan buah iblisnya menyebar ke seluruh area, hingga tanah dan pepohonan di sekitarnya berubah menjadi material yang elastis layaknya karet. Perubahan itu bukan hanya mengubah sifat benda-benda di sekelilingnya. Setelah menjadi karet, seluruh tanah dan pepohonan tersebut juga bisa dikendalikan sepenuhnya oleh Luffy sesuai keinginannya. Cara bertarung ini mengingatkan pada awakening milik Doflamingo maupun Katakuri. Keduanya mampu mengubah lingkungan menjadi bagian dari kekuatan buah iblis mereka, lalu memanfaatkannya sebagai senjata. Luffy kini melakukan hal yang serupa, tetapi dengan gaya bertarung khasnya sendiri. Tanah yang telah berubah menjadi karet melengkung dari berbagai arah, sementara batang-batang pohon ikut bergerak menyerang Imu secara bersamaan. Serangan datang tanpa henti dari segala sisi sehingga ruang gerak lawannya menjadi semakin sempit. Pada awalnya, Imu masih mampu menghindari setiap serangan tersebut sambil menghancurkannya menggunakan api hitam omen. Namun perlahan situasi mulai berubah ketika Luffy menambahkan energi matahari ke dalam beberapa serangan yang ia lepaskan. Tentu saja Luffy tidak melapisi seluruh medan dengan energi matahari. Ia tahu tindakan itu hanya akan menguras stamina dalam waktu singkat. Karena itu, energi matahari hanya difokuskan pada ujung-ujung serangan tertentu, baik yang berasal dari tanah maupun dari batang pohon yang melesat menuju Imu. Meskipun jumlahnya terbatas, tambahan energi tersebut ternyata cukup efektif meningkatkan daya hancur setiap serangan. Akibatnya, Imu mulai kesulitan menahan tekanan yang terus berdatangan. Api hitam omen yang selama ini menjadi pertahanan utamanya tidak lagi mampu sepenuhnya meredam serangan-serangan Luffy. Melihat situasi mulai tidak menguntungkan, Imu akhirnya menambahkan energi iblis ke dalam teknik bertahannya untuk menghancurkan setiap serangan yang datang. Namun keputusan itu justru membuka celah. Karena terlalu fokus menghadapi rentetan serangan dari segala arah,
perhatian Imu sempat teralihkan beberapa saat. Kesempatan sekecil itu langsung dimanfaatkan oleh Luffy. Dengan memanfaatkan sifat elastis tanah di bawah kakinya, Luffy memantulkan tubuhnya secepat mungkin menuju posisi Imu. Sesaat kemudian sebuah pukulan kuat yang dipenuhi haki serta energi matahari menghantam tubuh pemimpin pemerintah dunia tersebut secara telak. Benturan keras itu membuat Imu terpental hingga menghantam batang raksasa pohon Adam. Amarah Imu langsung memuncak. Tanpa membuang waktu, ia kembali menggunakan teknik gabungan yang sebelumnya sempat membuat Luffy sangat kerepotan. Energi iblis, api hitam omen, dan Hoshoku haki tingkat tinggi kembali dipadukan menjadi satu serangan yang memiliki daya hancur luar biasa. Yang membuat teknik ini semakin berbahaya bukan hanya kekuatannya, tetapi juga kemampuannya untuk terus mengejar sasaran. Sebelumnya Luffy pernah mencoba menghindarinya dengan bergerak bebas di udara. Namun serangan tersebut terus mengikuti pergerakannya tanpa henti hingga menguras stamina. Luffy juga sempat mencoba menahannya secara langsung menggunakan haki serta energi matahari. Sayangnya, usaha itu hanya mampu mengurangi sebagian dampaknya. Sebagian besar kekuatan serangan tetap berhasil menembus pertahanannya dan membuat tubuh Luffy menerima kerusakan yang cukup besar. Kini Luffy memilih pendekatan yang berbeda. Ia kembali memanfaatkan awa geni miliknya untuk membentuk dinding-dinding raksasa dari tanah dan pepohonan yang telah berubah menjadi karet. Biasanya tameng seperti ini mampu memantulkan serangan lawan, sama seperti ketika Luffy menghadapi Kaido di Onigashima. Namun kali ini hasilnya berbeda. Serangan gabungan milik Imu terlalu kuat untuk dipantulkan. Satu demi satu tameng karet milik Luffy hancur diterjang energi tersebut. Walaupun demikian, Luffy memang tidak berniat menghentikannya hanya dengan satu lapisan. Ia terus menciptakan tameng baru secara berurutan sambil perlahan bergerak mundur. Setiap kali satu lapisan hancur, sebagian tenaga dari serangan Imu ikut terkikis. Sedikit demi sedikit kekuatan serangan itu mulai melemah setelah harus menembus begitu banyak penghalang. Begitu daya hancurnya cukup berkurang, Luffy akhirnya menyambut sisa serangan tersebut menggunakan kombinasi haki dan energi matahari. Strategi itu terbukti cukup efektif. Walaupun membutuhkan usaha besar dan terasa sangat merepotkan, setidaknya Luffy berhasil mengurangi ancaman dari teknik mematikan milik Imu. Di lokasi lain, Robin bersama Biblo masih berada di dalam sebuah ruangan rahasia. Tempat tersebut ternyata digunakan sebagai lokasi penyimpanan sementara buku-buku dari perpustakaan burung hantu agar tetap aman selama kekacauan berlangsung. Dari balik ruangan itu, Robin diam-diam memantau jalannya pertarungan Luffy menggunakan kemampuan buah iblisnya. Ia menciptakan sebuah mata tambahan yang menghadap langsung ke arah medan pertempuran sehingga seluruh situasi dapat diamatinya dari kejauhan. Setelah memperhatikan pertarungan beberapa saat, Robin kemudian menyampaikan pendapatnya kepada Saul. Menurut pengamatannya, salah satu sumber kekuatan yang digunakan Imu bukan sekadar haki ataupun api hitam biasa, melainkan berasal dari sebuah energi misterius yang selama ini belum diketahui asal-usulnya. Robin kemudian menyampaikan hasil pengamatannya setelah memperhatikan pertarungan Luffy dari kejauhan. Menurutnya, kekuatan yang digunakan Imu bukan sekadar api hitam omen seperti yang selama ini terlihat. Ada sumber energi lain yang terasa jauh lebih kuno dan memiliki karakter yang benar-benar berbeda. Ucapan Robin langsung membuat Saul teringat pada sebuah naskah kuno yang pernah dipelajarinya bertahun-tahun lalu. Naskah tersebut menceritakan masa yang sangat jauh di masa lampau, bahkan sebelum buah iblis dikenal oleh dunia. Pada era itu, manusia belum mengandalkan kekuatan buah iblis untuk bertarung. Mereka justru memusatkan seluruh kemampuan pada penguasaan haki dan berbagai jenis energi kuno yang berasal dari matahari. Di antara begitu banyak energi yang tercatat dalam sejarah, terdapat 5 energi yang dianggap sebagai puncak kekuatan dunia. 2 di antaranya sudah cukup dikenal melalui kisah-kisah legenda. Yang pertama adalah energi matahari milik Dewa Nika, sedangkan yang kedua merupakan energi iblis yang dipercaya digunakan oleh musuh para dewa pada zaman kuno. Melihat pertarungan yang sedang berlangsung, Saul mulai menyusun kemungkinan di dalam pikirannya. Jika Luffy saat ini memang menggunakan energi matahari milik Nika, maka sangat besar kemungkinan bahwa kekuatan misterius yang dipakai Imu berasal dari energi iblis yang selama ini hanya disebut dalam catatan sejarah. Robin pun mengangguk karena penjelasan tersebut sesuai dengan apa yang baru saja ia rasakan melalui pengamatannya. Informasi itu membuka sebuah misteri yang jauh lebih besar. Jika benar hanya 2 energi tersebut yang telah muncul hingga sekarang, berarti masih ada 3 jenis energi lain yang belum diketahui keberadaannya. Belum ada satupun petunjuk mengenai siapa pemilik ketiga energi tersebut,
Ataupun apakah kekuatan itu masih bertahan hingga era sekarang? Bukan tidak mungkin. Sebagian dari energi legendaris itu masih tersembunyi dan suatu saat akan kembali muncul. Salah satu dugaan yang mulai muncul adalah kekuatan kegelapan milik Kurohige. Buah Yami Yami no Mi memang selalu terlihat berbeda dibandingkan buah iblis lain, karena memiliki sifat yang sangat unik dan sulit dijelaskan. Bisa saja kekuatan kegelapan itu berkaitan dengan salah satu dari 5 energi kuno yang disebutkan dalam literatur tersebut. Di sisi lain, aura aneh yang sempat dirasakan Somers dari tubuh Zoro juga kembali menjadi bahan pertanyaan. Sebelumnya Somers mengaku merasakan energi yang sama sekali tidak dapat ia pahami. Aura itu membawa nuansa cahaya sekaligus kegelapan dalam waktu yang bersamaan. Bukan tidak mungkin, kekuatan misterius yang perlahan muncul dari Zoro juga memiliki hubungan dengan salah satu energi legendaris yang hingga kini masih menjadi misteri. Setelah itu, cerita beralih menuju lokasi tempat Ragnar berada. Saat ini Ragnar sedang menjalankan tugas sederhana, yaitu mencari persediaan makanan untuk Loki. Ia bergerak menuju sebuah desa di Elbaf dengan memanfaatkan kemampuan berubah menjadi palu terbang sehingga perjalanannya dapat ditempuh dalam waktu yang sangat singkat. Sesampainya di desa tersebut, Ragnar segera kembali ke wujud tupainya. Ia lalu mendekati para raksasa sambil berusaha meminta makanan. Kedatangan seekor tupai yang tiba-tiba muncul tentu membuat para penduduk desa merasa kebingungan. Mereka sama sekali tidak memahami apa yang ingin disampaikan Ragnar, karena bahasa yang digunakannya berbeda dengan bahasa manusia. Untungnya, Ragnar terus memberi isyarat menggunakan gerakan tubuhnya, hingga maksudnya akhirnya dapat dipahami. Setelah mengerti bahwa tamu kecil itu hanya mencari makanan, para raksasa dengan ramah memberikan berbagai persediaan yang mereka miliki. Ragnar pun menerima semuanya dengan senang hati sebelum kembali menuju lokasi tempat Loki menunggu. Perjalanan pulang kali ini berlangsung jauh lebih lambat. Alasannya cukup sederhana. Ragnar tidak lagi menggunakan mode palu untuk terbang. Jika ia tetap terbang sambil membawa makanan, seluruh bekal itu kemungkinan besar akan berjatuhan di sepanjang perjalanan. Karena itulah Ragnar memilih tetap berada dalam bentuk tupai dan membawa makanan tersebut dengan lebih hati-hati. Sementara itu, cerita kembali berpindah ke Pulau Hachinosu yang kini berubah menjadi salah satu medan perang paling kacau. Di salah satu sektor pertempuran, Fujitora sedang menghadapi situasi yang sangat sulit. Ia harus bertarung melawan 2 kelompok sekaligus, yaitu pasukan Kaisar Bayangan dan aliansi Kurohige. Beberapa anggota aliansi tersebut merupakan petarung kelas atas sehingga tekanan yang diterima Fujitora terus meningkat. Namun di tengah kekacauan itu, muncul sosok tak terduga yang langsung mengubah jalannya pertempuran. Shiki tiba-tiba datang dan tanpa basa-basi langsung menyerang Fujitora. Berkat kemampuan Kenbunshoku Haki yang luar biasa serta refleks bertarungnya yang sangat tajam, Fujitora berhasil mengantisipasi serangan itu tepat pada waktunya. Sayangnya, gelombang kejut dari benturan kedua kekuatan tersebut tetap menyapu area sekitar. Beberapa orang yang berada di dekat Fujitora langsung terpental akibat dahsyatnya benturan itu. Semua orang yang menyaksikan kejadian tersebut langsung dibuat terkejut. Mereka tidak menyangka Shiki tiba-tiba ikut turun ke medan perang. Mendengar nama itu disebut, Fujitora akhirnya mengetahui identitas lawan yang baru saja menyerangnya. Ia mengaku sejak tadi memang merasakan keberadaan aura yang sangat besar. Ternyata aura tersebut berasal dari Shiki, salah satu bajak laut legendaris yang namanya sudah dikenal selama puluhan tahun. Walaupun baru bertatap muka secara langsung untuk pertama kalinya, Fujitora sudah sangat mengenal reputasi Shiki melalui berbagai catatan sejarah. Sejak masih muda, ia sering mendengar kisah mengenai sepak terjang bajak laut legendaris tersebut. Shiki pun memberikan respons yang tidak kalah santai. Menurutnya, ia juga sudah lama mendengar nama Fujitora sebagai salah satu admiral terkuat milik Angkatan Laut. Karena sama-sama memiliki kemampuan yang berkaitan dengan manipulasi benda-benda di sekitarnya, Shiki merasa pertarungan ini akan menjadi kesempatan terbaik untuk membandingkan siapa yang memiliki kekuatan lebih unggul. Keinginan itu ternyata muncul bukan tanpa alasan. Beberapa waktu sebelumnya, Ben Beckman sempat memancing emosi Shiki. Saat keduanya berhadapan, Ben Beckman mengatakan bahwa kemampuan buah iblis Fujitora kemungkinan lebih hebat daripada kekuatan levitasi milik Shiki. Ucapan itu rupanya terus terngiang di benak Shiki. Terlebih lagi, Fujitora memiliki kemampuan memanggil meteor dari langit, sesuatu yang bahkan membuat banyak orang menganggap kekuatannya berada di atas Shiki. Karena terlalu menanggapi provokasi tersebut, Shiki akhirnya memutuskan menghentikan pertarungannya melawan Ben Beckman dan memilih mencari Fujitora secara langsung.
Fujitora sendiri tidak terlalu memedulikan persoalan siapa yang lebih unggul. Baginya, perbandingan semacam itu sama sekali bukan prioritas. Tujuan utama kedatangannya ke Hachinosu tetap sama, yaitu memburu Kaisar Bayangan. Namun jika Shiki terus menghalangi jalannya, maka Fujitora tidak memiliki pilihan selain menghadapi bajak laut legendaris itu. Melihat area di sekitar Shiki sudah tidak dipenuhi prajurit angkatan laut, Fujitora pun mengambil keputusan tanpa ragu. Ia segera mengaktifkan kekuatannya dan menarik sebuah meteor raksasa dari langit menuju posisi Shiki. Melihat pemandangan tersebut, Shiki justru tertawa lebar. Ia mengatakan bahwa ternyata cerita mengenai kemampuan Fujitora memanggil meteor memang bukan sekadar rumor. Tanpa menunjukkan sedikitpun rasa panik, Shiki mulai mengumpulkan energi levitasi dalam jumlah besar di telapak tangannya. Sesaat kemudian, ia melepaskan kekuatan itu ke arah meteor yang sedang meluncur dari langit, menciptakan benturan dahsyat yang akan menentukan siapa di antara dua pengguna kekuatan gravitasi dan levitasi tersebut yang mampu mendominasi medan perang. Benturan antara meteor raksasa dan kekuatan levitasi milik Shiki menjadi penanda dimulainya duel besar yang sudah lama dinantikan. Di tengah kekacauan Pulau Hachinosu, dua sosok dengan kemampuan luar biasa akhirnya saling berhadapan secara langsung. Dari segi kondisi fisik, Fujitora memang berada dalam situasi yang sedikit lebih menguntungkan. Ia baru tiba di Hachinosu sehingga tenaganya masih berada dalam kondisi prima. Berbeda dengan Shiki yang sudah bertarung cukup lama sejak konflik di pulau itu pecah. Energinya jelas sudah banyak terkuras akibat menghadapi berbagai lawan sebelumnya. Meski begitu, keunggulan stamina bukanlah jaminan kemenangan. Pengalaman tempur Shiki yang luar biasa membuat siapapun tidak bisa meremehkannya. Pertarungan ini tetap diprediksi berlangsung sengit, karena keduanya sama-sama memiliki kemampuan yang mampu mengubah kondisi medan perang dalam sekejap. Di saat perhatian semua orang tertuju pada duel tersebut, Kaisar Bayangan justru melihat peluang yang sangat menguntungkan. Selama ini dirinya memang menjadi target utama Fujitora. Kini, dengan munculnya Shiki sebagai lawan baru, tekanan terhadap dirinya otomatis berkurang. Tanpa membuang kesempatan, Kaisar Bayangan segera meninggalkan area itu bersama beberapa anak buah terkuatnya. Sementara sebagian besar pasukannya masih bertahan menghadapi aliansi Kurohige, ia memilih berpindah ke lokasi yang lebih aman untuk menghindari bentrokan antara dua monster tersebut. Menurutnya, duel Fujitora dan Shiki pasti akan menghasilkan kerusakan dalam skala besar. Karena itulah, berada terlalu dekat hanya akan membawa risiko yang tidak perlu. Di dalam pikirannya, hasil pertarungan tersebut justru sama-sama menguntungkan. Apabila Shiki berhasil menang, maka ancaman dari Fujitora otomatis akan lenyap dan dirinya tidak perlu lagi diburu oleh sang admiral. Sebaliknya, jika Fujitora yang keluar sebagai pemenang, kondisinya dipastikan sudah sangat kelelahan setelah menghadapi bajak laut legendaris itu. Saat itulah Kaisar Bayangan berencana memanfaatkan kesempatan untuk menyerang balik. Baginya, lawan yang kehabisan tenaga akan jauh lebih mudah dijatuhkan dibandingkan ketika masih berada dalam kondisi terbaik. Sementara itu, di sektor pertempuran lain, Marco bersama Bege terus membuka jalan dengan mengalahkan semakin banyak musuh. Sebelumnya Bege sempat kesulitan menghadapi tekanan dari para anggota aliansi Kurohige yang terus berdatangan tanpa henti. Namun sejak Marco ikut bergabung, keseimbangan pertempuran perlahan mulai berubah. Sayangnya, situasi kembali memanas ketika seorang petarung berbahaya muncul di hadapan mereka. Orang tersebut dikenal sebagai salah satu silver medalist yang kini bergabung bersama aliansi Kurohige. Sebelumnya, ia masih bertempur di pusat kota bersama Kurohige. Kini targetnya telah berubah. Begitu melihat Marco, tatapannya langsung dipenuhi niat balas dendam. Kebenciannya bukan ditujukan kepada Marco secara pribadi, melainkan kepada sosok yang telah lama meninggalkan dunia ini, yaitu Shirohige. Pada masa lalu, pria tersebut dikenal sebagai bajak laut tangguh yang berhasil mengalahkan banyak petarung hebat di berbagai lautan. Namun perjalanan gemilangnya berakhir ketika ia berhadapan dengan Shirohige. Dalam pertarungan itu, ia mengalami kekalahan telak yang terus membekas hingga sekarang. Karena alasan itulah dirinya termasuk dalam kelompok yang disebut Silver Medalist. Sebutan tersebut bukan nama individu ataupun gelar resmi. Istilah Silver Medalist digunakan untuk menyebut para bajak laut yang sepanjang hidupnya hanya pernah mengalami kekalahan dari Roger atau Shirohige. Jumlah mereka ternyata tidak sedikit. Masing-masing memiliki kekuatan yang berbeda-beda, mulai dari petarung kelas menengah hingga sosok yang benar-benar mengerikan. Pria yang kini berdiri di depan Marco hanyalah salah satu dari kelompok tersebut. Marco sendiri langsung mengenali wajah lawannya.
Ingatannya kembali pada masa ketika Shirohige pernah mengalahkan pria itu tanpa kesulitan berarti. Silver medalist itu kemudian tersenyum tipis. Ia mengakui bahwa dendamnya kepada Shirohige memang tidak akan pernah bisa terbalaskan. Namun karena Marco merupakan mantan komandan Divisi 1 Bajak Laut Shirohige, mengalahkannya dianggap cukup untuk sedikit melampiaskan kebencian yang selama ini dipendam. Sebelum duel mereka dimulai, para anggota kru Silver medalist ikut berdatangan. Mereka bukan kelompok biasa. Sebagian besar memiliki kemampuan bertarung yang cukup tinggi. Terutama wakil kapten mereka yang diperkirakan berada di level kekuatan sekelas Tobi Roppo milik bajak laut Kaido. Memang masih terdapat jarak yang cukup jauh jika dibandingkan dengan Marco. Namun jika dihadapkan kepada Bege, pertarungan dipastikan akan berlangsung jauh lebih seimbang. Situasi itu membuat Marco harus memikirkan strategi baru. Ia tidak mungkin membagi fokusnya. Jika dirinya menghadapi Silver medalist, maka Bege harus menahan wakil kapten beserta anggota kru lainnya. Melihat jumlah lawan yang terus bertambah, Marco hanya bisa menarik napas panjang. Menurutnya, keadaan kini jauh lebih rumit dibandingkan beberapa saat sebelumnya. Pasukan aliansi Kurohige yang telah mereka hadapi sejak awal saja masih belum habis, sementara musuh baru terus berdatangan. Cerita kemudian beralih ke Mary Geise, tepatnya di ruang pertemuan Gorosei. Di sana, para tetua dunia baru saja menerima laporan terbaru mengenai tindakan Monkey D. Dragon. Beberapa waktu lalu, sebuah kerajaan memutuskan keluar dari afiliasi pemerintah dunia dan memilih bergabung dengan pasukan revolusi. Sebagai balasan, pemerintah dunia segera mengirim pasukan angkatan laut bersama seorang Satria Suci untuk menghancurkan kerajaan tersebut. Namun rencana itu gagal total. Dragon turun langsung ke medan perang dan dengan mudah memukul mundur seluruh pasukan yang dikirim. Laporan tersebut langsung membuat Garling menunjukkan raut wajah kesal. Menurutnya, tindakan Dragon akan memberikan dampak yang sangat besar. Semakin banyak kerajaan kini akan berani membelot karena merasa memiliki pelindung yang benar-benar siap turun tangan. Keberanian Dragon datang sendiri ke garis depan menjadi bukti bahwa pasukan revolusi tidak sekadar memberikan janji. Mereka benar-benar bersedia melindungi negara yang memihak kepada mereka. Jupiter pun menyetujui pendapat tersebut. Menurutnya, sejak awal itulah tujuan Dragon. Ia sengaja turun sendiri agar seluruh dunia melihat bahwa dirinya mampu melindungi para sekutunya secara langsung. Dengan begitu, semakin banyak kerajaan kemungkinan akan mengikuti langkah yang sama. Nusjuro kemudian mengingatkan bahwa pemerintah dunia harus segera menyusun strategi baru. Berdasarkan berbagai laporan yang mereka kumpulkan, mobilitas pasukan revolusi kini jauh lebih unggul dibandingkan sebelumnya. Dragon mampu bergerak bebas dengan kekuatan anginnya. Karasu serta anggota ras Lunaria juga memiliki kemampuan terbang sehingga dapat berpindah lokasi dalam waktu singkat. Kemampuan itu membuat mereka bisa segera memberikan bantuan ketika konflik muncul di wilayah manapun. Belum lagi Lindbergh yang belum lama ini berhasil mengembangkan teknologi baru untuk meningkatkan kecepatan kapal. Penemuan tersebut membuat armada pasukan revolusi mampu menempuh perjalanan laut jauh lebih efisien. Artinya, bukan hanya personel yang dapat terbang saja yang memiliki mobilitas tinggi. Seluruh armada mereka kini ikut mengalami peningkatan kecepatan. Sebenarnya pemerintah dunia juga mempunyai metode perpindahan yang sangat cepat melalui lingkaran sihir teleportasi. Namun kemampuan itu memiliki keterbatasan yang cukup besar. Hanya Gorosei dan para ksatria suci yang dapat memanfaatkannya. Pasukan biasa maupun angkatan laut sama sekali tidak memiliki akses terhadap teknologi tersebut. Akibatnya, sebagian besar armada pemerintah dunia tetap harus mengandalkan kapal untuk melakukan perjalanan. Jika dibandingkan secara keseluruhan, pasukan revolusi saat ini memiliki fleksibilitas pergerakan yang lebih baik. Mars memang mampu terbang menggunakan kekuatannya sendiri. Namun 4 Gorosei lainnya tidak memiliki kemampuan serupa. Warcuri kemudian bertanya kepada Garling, apakah York sanggup menciptakan teknologi yang setara dengan penemuan Lindbergh? Garling menjawab bahwa ia belum mengetahui jawabannya. Kalaupun memungkinkan, saat ini York sedang memusatkan seluruh tenaganya untuk memproduksi lebih banyak mater flame, sehingga tidak memiliki waktu mengembangkan proyek lain. Mendengar penjelasan itu, Jupiter tidak bisa menyembunyikan penyesalannya. Menurutnya, membunuh Vegapunk mungkin merupakan keputusan yang terlalu terburu-buru. Andaikan ilmuwan jenius itu masih hidup, menciptakan mesin berkecepatan tinggi seperti milik Lindbergh tentu bukan perkara sulit baginya. Namun Nusjuro memiliki pandangan yang berbeda. Baginya, keputusan tersebut sama sekali tidak perlu disesali.
Vegapunk sudah menunjukkan tanda-tanda akan berpihak kepada musuh. Jika dibiarkan hidup lebih lama, ia berpotensi membocorkan semakin banyak rahasia besar mengenai dunia, termasuk kebenaran abad kekosongan yang selama ini berusaha disembunyikan oleh pemerintah dunia. Yos, ini makin seru aja nakama. Jadi, terima kasih banyak telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat langsung aja komentar di bawah dan akan kita usahakan respon oke. Sampai jumpa di video selanjutnya nakama dan Jaybe Sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.